perilaku konsumen, bukan hanya perilaku konsumen, tapi juga perilaku penjual. Data menunjukkan bahwa konsumen kita itu lebih banyak membeli melalui daring, melalui online, pada gawai yang mereka gunakan, daripada melakukan transaksi secara langsung atau tatap muka, tradisional. Data menunjukkan 70% konsumen kita melakukan aktivitas pembelian itu melalui online. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan kompetisi yang semakin ketat. Kompetisi yang semakin ketat di antara para penjual. Akhirnya kemudian para penjual menggunakan berbagai cara agar mampu menggait konsumennya, menggait pelanggannya. Salah satu cara yang digunakan adalah yang kemudian menggunakan teknik-teknik psikologis sehingga apa yang diharapkan oleh penjual itu bisa bisa diraih. Nah, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan data yang begitu melimpah. Selain data yang begitu melimpah, juga efisiensi biaya bagi penjual ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaring bakal konsumen mereka. Nah, adapun yang menjadi rumusan, eh, penelitian ini juga eh, terkait dengan studi psikologi pemasaran digital adalah studi yang relatif baru. Eh, Bahkan saya melihat di Google Cendekia, studi psikologi pemasaran yang berkaitan dengan bisnis-bisnis berkelanjutan itu nyaris tidak ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa studi psikologi pemasaran pada bisnis berkelanjutan ini merupakan studi baru, novelty-nya pada penelitian yang saya ajukan, dan juga bisa mengisi celah penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi research gap pada penelitian yang penulis lakukan. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalah, ini perumusan masalahnya sesuai dengan masukan dari reviewer, Prof. Pertama, bagaimana seluruh pemasaran digital yang digunakan koperasi konsumen dan yang gelar pajajaran dalam menjangkau target konsumen. Kemudian berikutnya, bagaimana koperasi konsumen dan yang gelar pajajaran melakukan implementasi pemasaran menggunakan teknik-teknik psikologis pada produk pupuk Ardivernya melalui platform sosial media. Dan yang kemudian ketiga, bagaimana konten marketing digital berbasis psikologi yang dibuat oleh koperasi konsumen mampu meningkatkan minat beli terhadap pupuk Ardiver. Nah, sebenarnya yang ketiga ini, Prof, rumusan masalahnya tadinya rencananya saya lakukan untuk di penelitian selanjutnya, Prof, untuk mengetahui apakah eh, psikologi pemasaran ini memiliki pengaruh terhadap minat dan keputusan pembelian konsumen atau tidak. Nah, tapi pada kesempatan penelitian ini dijelaskan secara kualitatif. Kemudian kajian penelitian terdahulunya eh, ada 18 yang semuanya berkaitan dengan teknik-teknik psikologis pada pemasaran dan juga sosial media strategi. Dan nyaris tidak saya temukan penelitian-penelitian terdahulu yang beririsan dengan bisnis-bisnis berkelanjutan, khususnya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pupuk. Pupuk. Adapun konsep atau teori yang relevan yang saya ambil pada penelitian ini adalah yang pertama adalah terkait psikologi pemasaran, kemudian yang kedua pemasaran digital, dan yang ketiga adalah sosial media strategi. Para ahli menempatkan psikologi pemasaran itu sebagai studi yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan dalam pembelian, sekaligus menempatkan perhatiannya pada perubahan perilaku konsumen. Adapun teknik-teknik psikologis yang saya gunakan pada penelitian ini adalah pertama social proof, kemudian berikutnya ada loss aversion, ada anchoring, ada framing, dan yang berikutnya adalah komitmen. Adapun pemasaran digital menurut para ahli adalah proses pemasaran yang mengadopsi teknologi digital dan internet dalam melakukan promosi dan iklan. Kemudian sosial media strategi adalah rencana terstruktur yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk mencapai tujuan pemasarannya melalui platform media sosial. Strategi ini mencakup berbagai elemen penting, mulai dari penetapan tujuan hingga pengembangan konten yang relevan dan menarik. Nah, adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian induktif,
Metode ini menggunakan metode bottom up, di mana peneliti memulai pengamatan tertentu, kemudian beralih ke teori atau ide yang lebih umum. Adapun langkah-langkahnya itu ada pengamatan, pengenalan pola, dan yang berikutnya adalah pengembangan teori. Adapun yang menjadi output dari penelitian ini adalah logbook, logbook pada Litap Dimas, kemudian juga ada laporan penelitian dan berikutnya adalah harapannya bisa terpublikasi pada jurnal jurnal terindeks jurnal Sinta 3, Prof. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya paparkan. Terima kasih, Prof. Mohon masukan dan sarannya atas penelitian yang saya buat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal. Yang pertama, nanti, ini kan nanti kualitatif Mas Rizal. Betul, Prof. Kira-kira nanti, ini kan terkait bagaimana psikologi pemasaran digital ini nanti berdampak pada bisnis pupuk ini. Nanti yang Mas Rizal lakukan apa untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, saya melakukan wawancara, Prof. Wawancara bersama tentu saja pengurus koperasi, Ngurus kemudian koperasi berikutnya ini ya, yang ya ini ya. pengurus koperasi, pengurus dan pengawas mungkin, Prof. Beserta konsumen koperasi. Kemudian juga berikutnya saya melakukan wawancara kepada ahli konten, Prof. Konten, termasuk juga yang nanti akan membantu saya dalam membuat konten-konten psikologis. Para pebisnis yang memang sudah terbiasa melakukan aktivitas bisnis menggunakan sosial media ini. Data-data tersebut kemudian saya ambil, eh, dikumpulkan, termasuk juga salah satu hal lainnya yang saya gunakan adalah menggunakan FGD, Prof. Izin. Fokus. Di dalam nama kelembagaan. Untuk perguruan tinggi di Tunisia itu saya mengambil dua. Yang pertama Zaitunah, ya Zaitunah masih agak konvensional. Kemudian Universitas de la Manauba, ya. Yang ini ya kemudian saya sudah kontak ya komunikasi dan mereka bersedia untuk dihadiri oleh kami ke sana, ya. Untuk di Zaitunah karena ada anak saya sehingga kemudian nanti bisa membantu kemudian menggali data lebih intensif. Mereka agak eksklusif gitu ya. Tapi kemudian kebijakan-kebijakannya masih belum pro terhadap. Uh, Nanti saya akan menggunakan primary data resources, itu pastinya data dari lapangan, teknik pengumpulan datanya ada in-depth interview. Saya akan mencoba untuk menginterview perempuan yang mengalami disabilitas. Saya juga akan menginterview faculty members dan juga administratif dan policy makers ya. Dan kemudian participatory observation juga akan saya lakukan. Saya akan melihat, mengamati, mengobservasi terkait dengan sarana prasarana yang sudah ada, kemudian dalam proses pendidikan sudah ada misalnya untuk anak orang-orang yang berkebutuhan khusus yang terkait dengan buta kan gitu dan sebagainya itu apakah kemudian medianya sudah tercukupi atau belum kan begitu dan juga saya akan melihat toilet dan lain sebagainya untuk kemudian melihat apakah kebijakan-kebijakan ada itu sudah pro terhadap perempuan dan disabilitas. Lalu kemudian studi dokumen, saya juga akan melihat bagaimana kemudian dokumen-dokumen yang ada di perguruan tinggi itu apakah sudah ada bahasan untuk kemudian melakukan data terpilah terkait dengan data-data yang mendukung terkait dengan pemenuhan kaum disabilitas ini. Secondary data resources akan saya dapatkan melalui berbagai buku, report, kebijakan-kebijakan secara kenegaraan gitu ya, baik itu kebijakan Menteri Pendidikan ataupun juga yang ada di Tunisia. Data akan saya coba untuk menganalisis melalui kajian tematik. Ya. Nah, ini table of research implementation. Jadi awalnya saya mulainya dari bulan Januari. Sebetulnya memang karena sejak awal Pak Mujib itu sudah men-trigger kita bahwa guru besar diharapkan bisa melakukan penelitian di luar negeri gitu ya. Makanya kemudian kita sudah gather, ya kita sudah diskusi bareng dan lain sebagainya untuk kemudian merumuskan ini. Namun kalau kemudian dianggap belum oke, nggak apa-apa, saya akan mulai dari bulan Juni gitu ya. Bulan Juni, harapannya kemudian segera dieksekusi karena biasanya di akhir tahun itu sudah harus ada report ya, research reporting terkait dengan hasil penelitian kita. Dan sementara kemudian ini kan penelitian yang terkait dengan luar negeri itu butuh waktu
butuh macam-macam ya untuk kemudian bisa memproses kepergian kita ke sana. Dan untuk dana, saya dengar dananya itu hanya 50 juta ya. Ada Pak Mujib ya? 50 juta. Saya nggak tahu ini cukup ataupun tidak ya. Karena saya lihat bahwa akses untuk PP saja itu hampir 24 juta itu ya untuk satu orang. Ya belum publikasi buku, belum kemudian haki dan juga publikasi dalam artikel terindeks Scopus. Nah, ini adalah proyeksi publikasinya. Saya sudah searching. Harapannya adalah bisa terpublikasi di salah satu jurnal terindeks Scopus ya. Itu saja mungkin, Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas presentasinya. Baik, Prof Arif, kita bisa langsung kepada pembahasan untuk kedua pemateri sebelumnya dari Pak Ahmad Afandi dan Prof Septi. Kepada Prof Arif, Baik, silakan. terima kasih. Saya mungkin karena saya tidak tahu apakah yang tadi saya sampaikan di bagian sebelumnya sudah sampai juga kepada presenter berikutnya ya, tetapi beberapa hal mungkin tidak perlu saya ulangi. Eh, yang pertama ke penelitiannya Pak Avandi, mungkin catatan saya terkait dengan saya masih masih membayangkan pertanyaan riset yang sangat banyak ini, Pak. Eh, saya kan ini berubah dari yang di proposal gitu ya. Sementara pertanyaan risetnya ada satu, tadi saya catat lebih dari 4 tadi waktu di PowerPoint-nya itu. Nah, Pak. jadi 4 ya, Pak. Jadi itu kan sudah sedikit berubah dari di proposal. Nah, saya tidak tahu mana yang bisa difokuskan karena dalam catatan saya ini waktu yang tadi disajikan kan hanya 4 minggu ya, Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan kita adalah apakah bisa penelitian etnografi 4 minggu dengan pertanyaan yang sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau lebih realistisnya ya sebenarnya tidak mungkin penelitian 4 minggu etnografi dengan pertanyaan yang sangat banyak tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan literatur review. Ini mungkin juga saya nanti akan komentar yang sama kepada em, siapa tadi Bu? Maaf Bu. Septi, Septi, September. Septi. Septi, Prof. Ya. Nanti saya akan komentar yang sama dengan Bu Septi ini. Mungkin gini ya Pak, Bu, sekalian aja mungkin gitu ya. Em, literatur review itu mengapa saya menyebut di komentar saya belum belum dijelaskan novelty-nya? Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Septi terutama itu kan saya ngasih contoh mungkin lebih sederhananya gimana ya? Misalnya ada penelitian, ini kita kasih contoh yang sederhana saja biar saya ngarangnya gampang. Misalnya penelitian tentang oke, isu inilah misalnya isu difabel karena saya juga tentang difabel. Misalnya ada penelitian saya sebelumnya atau penelitian tentang ini kebetulan saya baru saja mereview juga penelitian tentang aksesibilitas tempat ibadah, misalnya begitu ya. Aksesibilitas tempat ibadah. Yang diteliti oleh si peneliti adalah membandingkan antara UII dengan UAD dan UIN gitu. Nah, dia mengklaim novelty-nya apa penelitian itu. Ya, penelitian sebelumnya hanya meneliti UIN, belum pernah membandingkan UIN dengan UAD dan UII gitu. Terus kemudian apalagi novelty-nya? Oh, penelitian sebelumnya itu dilakukan hanya melihat tempat ibadah secara umum, tidak melihat misalnya bagaimana eh, tempat ibadah yang dialokasikan untuk perempuan. Nah, jadi perbedaan saya adalah, nah, jadi kalau saya lihat punya Septi, itu kan modelnya kan didaftar ada berapa tadi 12 penelitian kalau tidak salah, terus kemudian masing-masing penelitian itu dikomentari satu-satu. Jadi Ya. dikomentari satu-satu. Ini penelitian A perbedaannya dengan saya. Bentar, tadi mana ya? Oh, saya nggak ada di. Bentar, saya buka ini karena harus membuka dua.
kajian penelitian terdahulu yang relevan. Jadi Ibu misalnya bisa kita share ya, mungkin biar lebih jelas. Jadi Ibu mendaftar peneliti sebenarnya, mendaftar penelitian sebenarnya, bukan ingin menunjukkan state of the art sebenarnya. Jadi penelitian di daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Lalu kemudian dikomentari dari masing-masing judul ini. Bedanya dengan saya apa? Bedanya dengan saya apa? Bedanya dengan saya apa? Bedanya dengan saya apa? Gitu kan. Nah, dalam proses seperti itu tidak muncul sebenarnya. Ini eh, kalau dikaitkan dengan rumusan masalah, dikaitkan dengan rumusan masalah, ini saya pakai yang ini aja ya Bu. Mungkin tadi saya tidak punya yang versi Versi presentasinya. revisinya ada, Pak. Ya, saya kan tidak punya. Maksudnya biar saya tidak Hmm. bolak-balik, saya contoh karena ini hanya bersifat contoh. Kan mestinya literatur review itu ditemakan berdasarkan 4 pertanyaan ini gitu. Jadi misalnya begini kalau mana tadi ini memang tidak adakah penelitian gitu ya yang membicarakan tentang Muslim universities gitu. Jadi tema penelitian tentang kebijakan inklusif di Muslim universities. Walaupun juga kita perlu bertanya nih Muslim universities definisinya apa. Katakanlah saya terima saja lah ada Muslim universities. Nah, di situ kemudian kita nyari satu topik ini tentang Muslim universities ini dan kita petakan. Oh, sudah ada. Ada nggak? Ada. Misalnya saya pernah penelitian tentang UIN Sunan Kalijaga. Judulnya kalau nggak salah saya ingat adalah Inclusive University sukses atau gagal, gitu ya. Kisah sukses atau kisah gagal. Nah, itu salah satu penelitian tentang Muslim Universities. Sehingga saya juga pernah jadi reviewer untuk penelitian di UIN Jakarta nggak salah. Ya, kemudian juga ada di mana lagi itu. Saya lupa apakah kemudian yang saya review itu terbit atau tidak. Tapi ya saya melihat ada beberapa penelitian tentang Muslim University itu sudah ada. Nah, jadi sebenarnya sudah ada. Nah, itu saya ceritakanlah 2, 3 penelitian dengan topik Muslim Universities itu. Perbedaan saya dengan mereka adalah saya akan mencoba membandingkan dengan Tunisia. Lalu kemudian saya memberi alasan kenapa kok Tunisia gitu. Memang yang punya Universitas Islam cuma Tunisia. Kenapa jauh-jauh ke Tunisia? Kenapa di Malaysia saja misalnya gitu. Nah, itu harus ada. Jadi setelah kita mengatakan perbedaan kita dengan 4 penelitian atau 5 penelitian tentang Muslim University di Indonesia dan perlunya perbandingan luar negeri, maka kemudian ada pembenar mengapa Tunisia, mengapa tidak Malaysia, mengapa tidak Saudi dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya riset yang terkait dengan what extent challenge and opportunities ini. Jadi ada nggak penelitian tentang tantangan pendidikan inklusif secara umum? Tentu kita akan bicara banyak penelitian, itu ada banyak sekali penelitian tentang topik itu, tentang topik tantangan dan hambatan atau kesempatan dan tantangan untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di negara-negara Muslim. Ada banyak. Nah, itu yang kita ceritakan. Tapi yang universitas kan nggak ada. Nah, gitu mas saya. Jadi ini mungkin ada 3, 4, 5, 6 penelitian tentang topik ini yang kemudian kita akan menunjukkan bahwa yang di level universitas belum ada. Nah, misalnya begitu. Nah, saya kira begitu. Jadi dengan begitu maka kita berhak mengajukan pertanyaan ini dan kemudian berhak mengatakan bahwa ada novelty dalam tulisan kita. Tapi kalau dengan daftar seperti ini, Bu, ini nggak ada temanya gitu ya, nggak tertemakan. Itu yang di komentar saya mengatakan eh, ini tidak. Jadi tidak jelasnya di situ bagi saya sebagai pembaca dan kebetulan karena ini topik saya. Nah, terkait dengan Pak Avanti juga sama. Tadi kan sebenarnya ada Pak Avanti menyebut penelitian yang menggunakan kearifan ya Pak Avanti kalau nggak salah, kearifan lokal yang membaca bagaimana orang-orang di Kampung Naga itu memitigasi bencana gitu. Nah, kira-kira ada, saya karena nggak sempat, karena ini bukan bidang saya juga, saya tidak sempat ngecek seberapa banyak sebenarnya penelitian
yang berbicara tentang kearifan lokal di Kampung Naga ya, misalnya begitu. Nah, ini kalau saya misalnya ngecek saja di Google Scholar, sekedar sebagai pengecekan. Nah, ini misalnya kan kalau kita ngecek di Google Scholar yang terkait dengan kearifan lokal Kampung Naga itu kan ada banyak sekali, 4.300 penelitian. Nah, kita mungkin membatasi dengan apa tadi Pak, bencana atau pelestarian. Pelestarian. Ya. Nah, ini bahkan nomor 1 ini sudah jelas kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Ya. Di Kampung Naga misalnya ya. Jadi dan banyak ini saya kira satu, dua, tiga konservasi alam. Nah, kira-kira ini dalam satu topik kearifan lokal dan pelestarian lingkungan itu kan ada puluhan nih, ada puluhan. Nah, kita deskripsikan kontribusi pendekatan dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu, yang kemudian mengesahkan kita untuk meneliti lagi di sana dengan topik juga pelestarian lingkungan, juga dengan kearifan lokal apa yang membuat kita untuk merasa nah, ya, yang lain tuh gagal itu. Saya nanti akan berhasilnya misalnya gitu. Nah, jadi ada kajian yang memang komprehensif terhadap pertanyaan topik kata kunci yang diteliti itu. Nah, saya kira itu yang menurut saya perlu di anu ya Pak. Ini hanya sekedar untuk anu kaitannya kalau kita mau publikasi masalahnya. Jadi saya mungkin kalau penelitiannya oke, enggak ada masalah. Tapi nanti ketika kita publikasi di jurnal terindeks Scopus itu pasti akan jadi pertanyaan. Lalu yang untuk Bu Nurlaili, saya tadi ngecek di latar belakang itu kan tidak pernah penelitian sama sekali tentang isu difabel. Belum pernah sama sekali. Paling dari publikasi ya, dari publikasi kan nol, tidak ada sama sekali. Waktu saya cek tadi penelitian tentang difabel ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya karena memang hidup saya bersama difabel selama ini, eh, agak berat sebenarnya kalau dengan pertanyaan-pertanyaan besar tadi. Ibu mau penelitian dengan dana 50 juta katanya tadi, ya saya juga nggak tahu kalau cuma 50 juta. 50 juta dengan pertanyaan-pertanyaan berat tadi, kemudian nanti ada 3 perguruan tinggi di Indonesia, 2 perguruan tinggi di Indonesia. ya gitu. Apakah mungkin ya dilaksanakan 50 juta dengan itu? Sementara isu ini, isu difabel itu, isu yang sebenarnya sama seperti mungkin karena ibu selama ini gender yang paling banyak. Bagi orang yang tidak pernah tidak pernah penelitian tentang gender, itu akan ada banyak sekali ruang yang kira-kira hanya bisa dimasuki, bisa dilihat, dianalisis orang yang biasa bekerja, mendampingi perempuan, dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan, sehingga dia tahu ruang, maksudnya ruang ini bukan ruang fisik, tapi ruang-ruang wacana gitu, yang tidak diketahui oleh orang yang tidak biasa diskusi penelitian tentang gender gitu. Nah, saya kalau mendengar Kiai Fakih ngomong itu ya, oh ya banyak hal yang saya baru ngeh ya dari perspektif orang yang biasa mendampingi perempuan dan nah demikian juga tentang difabel gitu ya. Jadi isu difabel itu juga memang memerlukan kepekaan yang butuh keakraban yang tinggi. Saya saja yang sudah 6 tahun menjadi kepala pusat layanan difabel, terus kemudian menelitinya memang juga difabel, itu masih sering dikritik oleh teman-teman difabel karena apa? Karena saya dianggap bukan difabel. Oh, nggak difabel kok meneliti difabel gitu. Nah, karena kenapa? Karena difabel itu menurut mereka adalah pengalaman, gitu ya. Nah, pengalaman itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak difabel. Dan karena itu saya dianggap tidak berhak dalam kritik itu untuk bicara tentang difabel. Dan karena itu biasanya saya terus membela diri dengan mengatakan, ya saya tidak meneliti sebagai difabel kok, tidak meneliti dalam perspektif difabel. Saya akan selalu menegaskan bahwa perspektif saya adalah perspektif karena saya fikih gitu ya. Saya tidak mengklaim ini sebagai penelitian difabel, tapi penelitian fikih yang kebetulan kasusnya adalah difabel misalnya begitu ya. Nah, jadi saya kira pengalaman itu juga penting karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya begini tadi waduh ini tadi di presentasi sebenarnya
ada pertanyaan yang terkait dengan misalnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ibu mau melihat nih, UIN Jogja terpenuhi atau tidak terpenuhi. Apa definisi terpenuhi dan tidak terpenuhi itu gitu. Inklusi itu bukan bukan soal terpenuhi dan tidak terpenuhi. Nanti ada daftar listnya begitu. Kalau aksesibilitas bisa bisa dikatakan terpenuhi tidak terpenuhi. Tapi inklusi itu lebih dari apa yang tampak di mata gitu ya. Jadi karena inklusi itu melibatkan partisipasi, melibatkan mendengar, emansipatory begitu ya. Itu kadang kalau hanya penelitian sekilas itu tidak akan ketemu gitu. Nah, jadi pertanyaan tentang apakah Purwokerto sudah terpenuhi, UIN Sunan Kalijaga sudah terpenuhi misalnya, itu nanti akan sangat sulit bagi saya sebagai peneliti difabel untuk dijawab. Kalau inklusi yang menjadi pertanyaan. Kalau cuma sekedar aksesibilitas, oh gampang. Aksesibilitas itu ada peraturan eh, Menteri apa itu ya, Menteri eh, lupa, Menteri yang ngurusi pekerjaan umum itu apa dulu? PU, Menteri PU. Nah, Menteri PU itu yang membuat standar RAM-nya berapa senti, pintu kamar mandinya berapa senti lebarnya gitu. Nah, tetapi inklusi itu ternyata melebihi itu. Misalnya di salah satu pengadilan agama itu menyediakan kamar mandi khusus difabel. Nah, ini makanya saya sebut ini pengalaman di lapangan yang membantu. Eh, Ada disediakan pintu bisa untuk diakses kursi roda, terus kemudian difabel bisa menggunakan di dalam toiletnya juga ada RAM dan seterusnya yang memudahkan mereka. Tetapi waktu saya teliti, waktu saya di lapangan, kamar mandinya itu masih bersih, nyaris tidak pernah digunakan. Ini saya tanya sama orang di pengadilan agama, sudah berapa lama bikin kamar? Oh, itu sudah 3 tahunan, 4 tahunan, Pak. Loh, tapi kok suasananya masih seperti baru, nggak pernah digunakan sama sekali. Saya tanya satpamnya terus kemudian, Mas, ada nggak difabel yang menggunakan toilet ini? Enggak, Pak. Jadi nggak pernah ada difabel menggunakan toilet ini. Nggak ada, Pak. Jadi apa artinya kamar mandi inklusif itu kalau tidak digunakan? Nah, kebetulan ada difabel yang sempat saya temui di sana. Mas, itu kamar mandi kan ada disediakan. Kenapa itu tidak pernah dipakai? Nah, ketemulah jawabannya bahwa kamar mandi itu salah tempat. Kamar mandi itu ditempatkan persis di depan antrian di pengadilan agama itu. Jadi persis di depannya gitu, Bu. Nah, jadi hanya di sampingnya. Jadi kalau orang keluar masuk dari kamar mandi itu ditonton semua orang, katakanlah begitu ya. Karena maunya pengadilan agama itu biar gampang, tetapi akibatnya itu menjadi sangat ketara sekali. Keluar masuk toilet itu kan sesuatu yang agak aib gitu atau apa gitu ya. Nah, difabel nggak malu Pak, saya kalau harus menggunakan itu. Jadi kemudian muncullah malu tadi. Nah, ini maunya inklusi, tapi akhirnya ya hanya sebatas aksesibilitas. Nah, itu yang mungkin akan jadi tantangan ya kalau harus meneliti 5 tempat, dua, tiga di Indonesia, satu di Tunisia. Saran saya nanti mungkin juga LP2M bisa yang lebih realistis ya, satu saja lah mungkin atau 2 saja cukup di Tunisia saja, nggak usah ngomongin Indonesia, itu malah nggak usah banding-bandingkan. Yang penting kan kalau profesor penelitiannya di luar negeri kan, ngapain repot-repot di Indonesia. Biar saya yang meneliti yang di Indonesia, jenengan cukup penelitian di Tunisia saja gitu, 2 tempat dan uangnya cukup gitu. Nah, saya kira itu catatan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak ke Prof. Arif atas tanggapan dan juga saran-saran kembali dari yang sudah dipresentasikan. Kita lanjut kepada panel yang terakhir, yaitu 2 Ada. peserta, yakni ada Ibu Afikoh Agustin untuk judul Implementasi PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dan yang terakhir dari saya, Melia Dwi Handayani, dengan judul Membangun Ekosistem Pendidikan Ramah Difabel, Studi Kesiapan UIN Siber Syahnur Jati Cirebon, dan Potret Inklusivitas Kota dan Kabupaten Cirebon. Untuk panel yang terakhir ini diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Afikoh Agustin. Oke, sebelumnya Mbak Iya. Amel, saya mau nanya dulu, Prof. Arif sudah menerima proposal perbaikannya? Oh iya, Belum. Oh, belum. Pak Budi bantu ya, karena saya sudah memperbaiki Oke, literaturnya. Prof Arif nanti saya kirim ini nggih, linknya nggih, Prof.
Oh, memang G, belum G. terstruktur seperti tujuan, tapi sudah saya masukkan G, semuanya G. itu. Saya kirim G Terima sekarang G, Prof. kasih. Terima kasih Prof. Tadi sudah diingatkan. Monggo dilanjut kembali kepada Ibu Afikoh. Ini punten Prof. Septi dan Pak Ahmad barangkali ada kegiatan yang lain, dipersilakan seandainya ingin meninggalkan ruangan Zoom, monggo. Oke, oke. Seandainya Kasih ya. banyak Prof. Arif ya. Saya ini insya Prof. Allah akan kontak-kontak lagi sama Prof. Arif karena memang ini kajian awal ya saya tentang disabilitas gitu. Jadi minta bantuan Pak Mujib nanti kita coba untuk komunikasi lanjut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, kembali lagi Prof. Arif. Kita persilakan kepada Ibu Afiko Agustin untuk melakukan presentasi. Dan di sini mohon izin saya membantu untuk share materi dari beliau. Maaf, itu Prabu Amel, saya mau ini bentar ya, ke sini bentar. Gimana, Bu Afiko? Mohon maaf untuk suaranya terlalu kecil. Ben- eh, ya, bentar, saya mau ke room sebelah dulu. Ya, langsung aja. Mohon maaf, Ibu, bagaimana? Ibu Afiko? Sudah. Oh, sepertinya beliau sedang melakukan presentasi di Iya, di dengan reviewer yang eh, lain ya, Bu Afiko demikian. Oh, baik. ya, ya, Prof bisa saya langsung presentasi. Saya tadi habis di room sebelah dulu. Oh, baik, iya. Eh, Sudah siap ya, Ibu ya, berarti ya, untuk sekarang ya. Sudah siap sekarang. Siap. Sebentar, materi saya yang akan membuka ya, Ini Bu ya. sekalian sama Mbak, ya Mbak Lia aja. Soalnya saya di Baik, sini laptop saya dipakai buat masih buat presentasi. baik, baik. Bentrok waktunya ya, Bu ya. Iya, bentrok. Ya. Udah. Ya. Apakah sudah tampak? Mohon maaf, Bapak Ibu. Sudah muncul. Oh, baik. Sudah. Baik, dipersilakan kepada Ibu Agustin. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Oke, saya akan mempresentasikan judul penelitian saya. Awalnya judul penelitian saya adalah implementasi PKH dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun ada revisi dari reviewer, judulnya akhirnya menjadi implementasi program keluarga harapan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Itu pakai studi kasus di Desa Pengabdian Kecamatan Losari. Latar belakang saya menulis ini adalah karena saya melihat bahwasannya eh, kemiskinan di Indonesia itu masih sangat tinggi. Idealnya menurut RPJM, eh, idealnya itu kemiskinan itu 6,5 sampai 7,5%. Namun di Indonesia itu kemiskinannya tahun 2004 itu masih 8,57%. Selain itu, kemiskinan di Jawa Tengah, kebetulan lokasi penelitian saya adalah di Brebes, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, kemiskinan itu nomor 2 tertinggi di se-Jawa, yaitu setelah Yogyakarta, dengan kemiskinan 10,5 berdasarkan data BPS. Setelah itu, dan Brebes sendiri merupakan eh, kemiskinannya, tingkat kemiskinannya itu nomor 2 tertinggi di Jawa Tengah. Makanya saya tertarik untuk meneliti tentang PKH, di mana PKH itu merupakan salah satu program pemerintah untuk menanggulangan kemiskinan. Namun kondisi di lapangan ya, berdasarkan observasi yang saya lakukan, eh, penerima PKH banyak yang harusnya
dia sudah lepas atau dia sudah masyarakat sejahtera, namun beliau itu masih belum mau untuk melepaskan PKH-nya. Selain itu, eh, yang dari segi kelembagaan desanya itu masyarakat desanya itu belum mau, apa mereka belum tegas untuk kasih punishment atau peringatan aturan yang jelas kepada masyarakat yang tidak mau lepas PKH-nya. Ini yang alasan saya kenapa milih ini. Jadi novelty saya di sini adalah bahwasanya rata-rata untuk PKH itu dia melihatnya itu hanya dampak PKH sama implementasi PKH terhadap pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kalau di sini saya pengen menggali lagi bagaimana ketepat sasaran dan bagaimana masyarakat yang harusnya sudah mentas eh, supaya mau mentas Pak. Jadi pengen pendekatan personal juga di sini saya pengen meliti sekaligus pendekatan personal ke eh, masyarakatnya agar mau masyarakat yang tadinya layak apa yang tadinya layak itu sudah mau lepas dari PKH. Walaupun mereka itu biasanya di PKH ada tulisan masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, kayak mereka itu dianggap biasa aja. Itu Pak. Itu untuk latar belakang saya. Rumusan masalah saya, kemarin rumusan masalah saya ada 4. Eh, Kebetulan disuruh direvisi menjadi 3. Yang pertama itu implementasi keluarga harapan. Yang kedua itu adalah dampak pelaksanaan PKH terhadap kesalahan masyarakat miskin. Yang ketiga adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan pelaksanaan PKH. Ini saya. Selanjutnya untuk tujuannya itu menganalisis implementasi program keluarga harapan. Yang kedua itu mengkaji dampak pelaksanaan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Ya. Eh, Terutama di sini banyak masyarakat yang benar-benar miskin, bukan yang sudah layak ya Pak ya. Terus mengetahui persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan pelaksanaan PKH di tingkat desa. Jadi maksud keadilan pelaksanaan itu karena banyak masyarakat yang harusnya lebih dapat harus menerima bantuan PKH tapi malah tidak dapat. Manfaatnya itu adalah diharapkan dapat kita merekomendasikan kepada pemikat desa dan pelaksanaan PKH dan perbaikan pendataan dan implementasi program. Dan kebetulan kenapa saya milih di desa Pengabdian ini karena salah satu kepala desanya kena kasus Pak Haji. Ini makanya saya tertarik. Gitu. Apakah ada kaitannya kepala desa yang kena kasus dengan implementasi PKH? Kajian teori yang saya pakai tadinya 2, tapi lebih ada 2 yaitu teori kesejahteraan sosial sama teori implementasi. Namun teori utama yang saya pakai adalah teori kesejahteraan sosial. Kalau teori implementasi hanya sebagai teori tambahan saja, Pak. Eh, Terus selanjutnya untuk kajian teorinya penelitian novelty dengan penelitian dahulu yaitu tadi Pak yang saya sudah jelaskan bahwasanya penelitian dahulu hanya lebih banyak memfokus kepada pendidikan sama kesehatan untuk kesejahteraan sosial. Dia belum fokus ke ketidaklayakan sama lemahnya pembaruan data. Jadi belum fokus ke situ. Untuk selanjutnya metode penelitiannya yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitiannya dilakukan di Desa Pengabean. Untuk respondennya kemarin dapat revisi dari reviewer, dicantumkan jumlah respondennya sama pemilih teknik samplingnya. Jadi saya menggunakan 5 responden yang terdiri dari KPM, pendamping PKH, sama perangkat desa. Untuk pemilihan sampelnya menggunakan full process sampling. Full process sampling di sini adalah kriterianya adalah yang umurnya 20 sampai 50 tahun. Menurut saya umur 20 sampai 50 tahun masih bisa untuk diajak komunikasi
Karena penerima PKH, KPM itu ada yang umurnya lebih dari 50 tahun, bahkan yang kemarin terakhir ada yang 67 tahun. Sehingga menurut saya kadang umur yang lebih di atas 50 tahun kurang bisa diajak komunikasi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, sama penarikan kesimpulan. Eh, untuk outputnya itu laporan dan laporan RAB seperti biasa. Sama satunya itu adalah insya Allah publikasi di jurnal Cinta. Minimal kalau untuk klaster saya, kapasitas itu adalah Cinta 6. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih Bu Amel. Saya Baik, mohon arahnya, Prof. Arif. baik. Terima kasih Ibu Afiko atas presentasinya. Eh, Prof. Langsung. Arif, eh, eh, dari saya dulu, Prof. Yang Oh gitu terakhir, ya. iya, mohon izin untuk melakukan presentasi, Prof. Ini Ya, orang dalam nggak boleh ini harusnya nih saya Pak bukan Masud. orang dalam sih, Prof. Orang dalam IWIN Cyber Nurjati Cirebon. Baik, Prof. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Prof. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Handayani dan Bapak Dr. Andes Muzaki MAG sebagai ketua dan anggota untuk penelitian ini. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa Ajeng Kartini yang mohon maaf untuk Pak Muzaki dan mahasiswa tidak bisa hadir untuk membersamai di link Zoom ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Prof atas masukan catatan kepada proposal yang kami usulkan dan pada kesempatan ini kami eh, lakukan presentasi untuk merespon apa yang menjadi catatan-catatan dari eh, reviewer, termasuk Prof. Arif, seperti itu. Prof, yang pertama adalah terkait dengan judul. Iya, untuk sebelumnya kami usulkan itu judulnya adalah membangun ekosistem pendidikan ramah difabel, studi kesiapan UIN Siber Nurjati Cirebon, dan potret inklusivitas kota dan kabupaten Cirebon. Berdasarkan catatan dan juga masukan dari reviewer yang kemudian mengarahkan kami untuk fokus saja kepada salah satu yang ingin diteliti, apakah kondisi internal yaitu UIN Siber Nurjati Cirebonnya atau eksternalnya. Nah, dalam konteks ini kami mohon izin Prof menjadi menggeser gitu untuk bukan menggeser ya, tapi kemudian kami eh, mengarah kepada memilih salah satunya saja, yaitu kondisi mohon maaf, yaitu di UIN Siber Nurjati Cirebonnya, sehingga dalam hal ini perubahan pun terjadi di judul gitu sampai dengan nanti di output ya Prof ya. Untuk judul yang kami usulkan kembali adalah kebijakan dan praktik inklusif untuk mahasiswa difabel di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Seperti ini judul yang kami usulkan dalam hal perubahannya. Ya, untuk research backgroundnya, Prof, kenapa pada akhirnya kami memilih fokus melakukan kajian di internal kami? Ya, barangkali Prof juga tadi sudah merespon penelitian milik Prof. Septi gitu yang ada sangat banyak kaitannya dengan penelitian kami dan pada saat itu Prof juga meng-highlight secara pengalaman untuk melakukan research di Fabel. Nah, kami pun perlu disclaimer dari awal gitu, Prof, bahwa untuk melakukan kajian di Fabel ini bagi saya itu hal yang masih baru gitu ya. Walaupun tahun kemarin saya sudah mencoba melakukan penelitian di SLB yang ada di Kota Cirebon, tapi konteksnya adalah adopsi teknologi digitalnya yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru SLB kepada siswanya. Uh,
itu diusulkan karena melihat latar belakang pendidikan saya yaitu dari komunikasi gitu, Prof. Ada relevansinya. Nah, untuk yang tahun 2025 ini ketika kami mengusulkan yang berhubungan dengan kebijakan dan lain sebagainya, ya kami harus jujur, bagi saya pribadi ini merupakan hal yang baru gitu. Isu difabel, apalagi melihat dari aspek kebijakan dan sisi praktiknya gitu, Prof. Nah, untuk nanti mengawal bagaimana pelaksanaan penelitian kami bisa bisa berjalan dengan baik, kami sudah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan Bapak Abdul Mujib yang merupakan ketua dari Forum Komunikasi Difabel Cirebon yang selama tahun 2007 sampai dengan saat ini masih terus bergerak untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak difabel khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, kami konteks komunikasinya adalah mengajak beliau untuk terlibat dalam penelitian gitu, Prof. Dan alhamdulillah beliau bersedia membersamai kami untuk menjadi peneliti. Sehingga tadi kami ikhtiarkan ini menjadi mengisi celah di mana kami tidak punya pengalaman yang sebelumnya gitu ya, dan ini diisinya oleh memang penyandang difabelnya sekaligus juga yang sudah intens gitu melakukan pengawalan terhadap isu difabel di Kabupaten Cirebon. Seperti itu, Prof. Barangkali kami sampaikan di awal gitu. Beliau bernama Abdul Mujib. Nah, kondisi di UIN Siberkah Nurjati Cirebonnya ini, Prof. Alhamdulillah, Prof. Di tahun 2025 ini sudah dibunyikan oleh Pak Rektor dalam Perkin beliau. Salah satunya itu yang kami ketahui adalah perlu eh, bukan perlu ya, tapi target beliau adalah ada peningkatan mahasiswa difabel di tahun 2025. Untuk presentasenya, mohon maaf karena kami bukan di jajaran pimpinan, jadi kami takut datanya kurang akurat, tapi yang kami peroleh itu 2-8% gitu, Prof. Ada kenaikan mahasiswa difabel di UIN Sibersyah Nurjati Cirebon gitu. Nah, tapi mohon maaf, khawatir angkanya kurang akurat ya, Prof. Tapi kami yang kami peroleh adalah di range itu gitu, di di fakultas itu 2% gitu, peningkatannya fakultas yang kami home base gitu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, selain itu juga di kami yang tadi oleh Prof. Sekti sudah disampaikan, sudah ada unit layanan difabelnya, walaupun ini tidak berdiri secara mandiri gitu, tapi melekat kepada unit yang sebelumnya sudah ada, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya itu Pusat Studi Gender dan Anak, kemudian di bulan Februari atau Maret itu sudah bertransformasi menjadi Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel. Nah, artinya dengan dua hal ini menjadi modal atau menjadi langkah lah bagi kampus kami untuk mewujudkan perguruan tinggi yang inklusif gitu, Prof. Nah, terkait dengan program studi yang inklusif, pasti Prof juga sudah sangat paham gitu ya, sangat-sangat mengenal, sudah dipelopori duluan oleh UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini dari sisi apa namanya layanan, kemudian mencoba di infrastruktur dan sebagainya itu sudah di diusung gitu. Bahkan UIN Sunan Kalijaga juga pernah mendapatkan rewards gitu ya, penghargaan terkait dengan ini. Nah, di sisi yang lain atau di kampus yang lain, yaitu juga sudah digawang juga oleh Telkom University dalam hal kampus inklusif, tapi kemudian melalui PJJ-nya gitu, Prof. Nah, adanya UIN Sunan Kalijaga dan juga Telkom University bagi kami ini merupakan eh, merupakan latar belakang juga eh, untuk kami coba kaji gitu sisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian mencoba dikenal sebagai kampus berbasis siber.
tapi juga tetap melakukan pembelajaran secara reguler. Nah, apakah kemudian secara kebijakan dan juga praktiknya itu sudah mewujudkan aspek inklusivitasnya seperti itu, Prof. Nah, sehingga adanya perubahan judul, kemudian fokus dan lain sebagainya, ini kemudian juga pada akhirnya merubah apa yang menjadi rumusan masalahnya kami, Prof. Yang pertama, bagaimana isi kebijakan institusional menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, organisasi-organisasi keagamaan saya kira menjadi suplemen ya, ya ikut berpartisipasi tetapi tidak berada di ini kelompok yang paling bertanggung jawab, tetapi menjadi bagian partisipasi dalam pembangunan ya. Kemudian pertanyaan kedua boleh lagi, Prof? Apa itu? Kok malah saya yang ditanya? Karena saya Saya karena kebetulan memang saya punya pengalaman sebelumnya tuh pernah meneliti terkait konsep keluarga maslahatnya, Pak Prof, lebih ke konsep keluarga maslahatnya. ya. Cuma memang dari tantangan yang dihadapi dari penelitian sebelumnya itu yang membuat rasa penasaran saya Mm, terkait GKMNU, makanya saya ingin melanjutkan awalnya gitu, Prof. mm. Nah, di sini memang saya belum menentukan daerah yang lebih spesifik. Yang ingin saya tanyakan tuh mungkin berdasarkan pengalaman Prof. Kemudian istri kebetulan aktif juga ya Prof ya di ini. Saya ingin bertanya daerah mana yang bisa dikatakan sudah berhasil ya Prof? Nah, Dari kalau pilot project itu tuh Prof. Daerah mana sebetulnya dan kalau daerah mana yang belum? kalau menyarankan ini ya untuk riset ini ya, ini kan kalau saya kan nggak ada dukungan pendanaan ya, jadi argumen pilihannya kenapa Pekalongan dan Batang itu lebih ke argumen praktis ya, Ya, ya kedekatan lokasi dan seterusnya. Tapi kalau saya sarankan untuk riset ini kan risetnya serius ini ya, jadi lebih ke kalau bisa malah pilot project utama PBNU itu yang pasar dijadikan ya. pilihan. Jadi nanti ada dua kepentingan sekaligus. Oke. Satu ya untuk kepentingan akademik dalam arti produksi pengetahuan. Yang kedua ini sebagai evaluasi dan sekaligus mungkin kayak tanda petik ya monitoring terhadap Monitoring. kesuksesan program PBNU khususnya terkait dengan keluarga maslahah ini. Itu jadi saya kurang kurang tahu persis ya Ya. terkait terkait tempat-tempat daerah-daerah yang dijadikan sebagai pilot project. Di minggu eh 2 minggu kemarin di Jawa Tengah juga mengumpulkan ini mengumpulkan pengurus-pengurus LKKNU se-Jawa Tengah ya di antara isunya juga terkait dengan keluarga maslahah. Cuma kan nggak semua daerah dijadikan sebagai pilot project. Iya, betul. Oke. Saran saya coba cari informasi yang ini wilayah resmi ya, wilayah resmi. Nah, Wilayah kalau resmi berarti Jogja ya, Prof ya? nah, Jogja dan Jatim. Jawa Tengah juga termasuk resmi kan, Prof? Enggak. ya cuma nggak tahu di daerah mana ya, daerah itu ya, kan nggak kayaknya nggak semua wil. Nah, termasuk itu resmi tidaknya ya indikator-indikator daerah mana kenapa menentukan Ya. misalnya Jogja kenapa Jawa Timur itu kan nanti juga dikasih argumen dan alasan akademik ya bisa saja karena ini wilayah tersebut ditentukan sebagai sebagai pilot project itu atau membandingkan ini juga bisa
ada yang daerah-daerah pilot project dan ada daerah-daerah yang bukan pilot project. Itu nanti kira-kira giroh dan atmosfernya termasuk juga target-target ketahanan sosial dan ekologinya sama atau tidak itu. Jangan-jangan kalau bagus yang bukan pilot project, oh ini ada faktor lain ya. Iya. Keberhasilan GKMNU bukan semata-mata karena proyek, tetapi karena semangat dan kesadaran pengelola, kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga yang maslahah, jangan-jangan begitu. Sangat berterima kasih. Terima kasih banyak Prof untuk masukannya. Saya akan langsung baca kayaknya nih artikelnya Prof Makbur. Sama-sama sukses selalu. Mohon doanya Prof. Mungkin saya juga akan konsultasi kayaknya Prof. Bersedia ya Prof Ah, seandainya bisa jadi konsultasi siap. narasumber. Oke. Matur nuwun. Wajar. Sama-sama. Mbak Afikah udah selesai? Sudah, Prof. Kebetulan Bu Royani adalah peserta terakhir. Oh iya. Ya, makanya alhamdulillah tadi saya duluan, Prof. Karena ternyata kalau tidak duluan berbarengan. Oh ya gitu. Untung nggak saya tutup tadi ya. Iya. Makasih, Prof. atas waktunya. Jangan bosan-bosan, Prof. Berkunjung kalau bisa berkunjung ke kami, UIN. Loh, Iya. saya kemarin 3 hari di Cirebon loh. Eh, Jumat, Sabtu, Hmm. Ahad. Itu di Cirebon. Kulineran, Prof. Di sini, Ya, Prof. riset di Cirebon. Nah, bukan anu sih ya. Tapi di Swiss Bell tiga Masih. hari. Oh, di Nah, Swiss. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Saya Menyambung serahkan ke silaturahim ya Prof. Semoga bisa Oke, menyambung sukses. silaturahim ya Prof. Sukses nggih. Saya serahkan kembali ke Pak Mujib Ubaidillah. Barangkali ada prakarta, Pak Mujib. Gih, Mangga. gih. Alhamdulillah ya. Ini jam 11 lebih 10. Jadi 2 jam lah cukup. Gih. Oh, 3 jam. Amin, amin. Oh, 3 jam ya. masih, masih tiga Pak. jam. Masih Pak. Masih. Mm-mm. Oke. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada reviewer Profesor Dr. Mahfur MAG. Beliau memberikan banyak wawasan ya kepada para nomine ya, sehingga diharapkan para nomine ini bisa melakukan riset ya sesuai dengan relnya begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bu Afikoh Agustin ya yang sudah memandu kegiatan ini. Saya berkeliling dari room ke room, Pak. Jadi saya nggak bisa ini apa namanya, menempat di satu room ya. Memantau ya. Memantau, G. Memantau, menjawab pertanyaan nomine kalau ada eh, minta di-assign ke break room dan lain sebagainya. Jadi Sukses, melayani. sukses. G, matur nuwun, Prof. Mahfur. Sami-sami. Sukses, Prof. Sami-sami nggih. Sehat. Sehat semua. G, Sukses G, selalu. G, Ya. Saya izin dulu ya. G, Prof. Oke. G. Saya izin juga ya Pak Mujib. Mangga, mangga. Terima kasih Bu Afiko. Oh, iya. Viko ke ruang Iya, sebelah, Bu. terima kasih ya, Pak. Saya izin live dulu, Pak. Iya, pindah aja room langsung, cos Iya, room. iya, Pak. Pak Arif.